Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B akan menjelaskan artikel mengenai data besar dan perdagangan algoritmik terhadap pelaporan aset berkala dan nyata, kebutuhan akan UXBRL. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dwi Lia Handayani dengan NPM 009. Yang kedua ada Tony Wahyu Susilo dengan NPM 020. Yang ketiga Yesika Arinda dengan NPM 024. Dan yang terakhir Naura Habibah dengan NPM 296. Nah, berikut ini adalah poin-poin penting yang akan kami jelaskan dalam artikel ini. Untuk materi yang pertama adalah introduction, yang berisi latar belakang dan alasan digunakannya UXBRL. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada investor suatu perusahaan. Akar dari masalah ini adalah ketidakmampuan waktu dan pelaporan berkala untuk mengimbangi banyak data yang tersedia untuk pasar. Entitas input dan output adalah beberapa faktor terpenting dari sistem informasi. Namun, ruang lingkup entitas ini dalam kerangka GAAP sangat terbatas. GAAP juga melayani terutama investor fundamental, yang akibatnya ia mengabaikan permintaan informasi dari kelompok pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan lain bahkan mungkin tidak terlalu peduli dengan kinerja keuangan. Dengan perkembangan teknologi, pihak berkepentingan dapat memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk mengikuti kinerja perusahaan. Sayangnya, tidak ada standar saat ini tentang bagaimana memasukkan sumber data eksternal ke dalam sistem akuntansi karena GAAP difokuskan pada data internal berbasis ERP. Untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi seperti ini digunakanlah XBRL. Namun, standar XBRL tradisional tidak dirancang untuk menangkap aliran informasi yang sangat kaya yang tersedia bagi manajemen melalui sistem ERP perusahaan. Terlepas dari keterbatasan ini, XBRL menawarkan beberapa kemampuan yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan pada informasi akuntansi. Beberapa keuntungan dari XBRL yaitu yang pertama, XBRL secara alami mendukung hierarki. Inti dari hierarki adalah klasifikasi sumber daya. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan standarisasi ukuran keuangan dan non-keuangan. Nah, untuk keuntungan yang kedua adalah XBRL dapat dibaca oleh mesin. Dengan tag yang dapat dibaca mesin, dapat mempermudah pengelompokan elemen. Lalu, materi kedua adalah pengertian sistem informasi akuntansi, input, dan pengguna. Pengertian sistem informasi akuntansi. Di sini digunakan kombinasi beberapa pandangan dari para ahli yang mendefinisikan tujuan sistem informasi akuntansi sebagai mengumpulkan masukan, penyelidikan langsung, dan mendukung analisis. Selain itu, menggabungkan ide dari beberapa pandangan dari para ahli yang menganggap bahwa informasi akuntansi sebagai informasi yang merevisi ekspektasi pengguna atas arus kas masa depan perusahaan ke atas maupun ke bawah. Yang selanjutnya ini dunia yang berubah dari data tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sejak pergantian abad, ada seruan untuk sistem pelaporan yang dirancang untuk menangkap kekayaan dan data keuangan di luar apa yang diwakili dalam laporan laba rugi tradisional dan neraca. Kelompok non-pemerintah seperti Sustainability Accounting Standards Board dan International Integrated Reporting Committee berusaha untuk menambahkan dimensi informasi non-keuangan ke dalam kerangka pelaporan keuangan mereka. Ini adalah faktor yang relevan untuk menghitung nilai perusahaan di dunia di mana output semakin bergantung pada tidak berwujud. Kelemahan dari SASB dan model pelaporan terintegrasi adalah bahwa perusahaan sering menyediakan sebagai laporan yang terpisah. UXBRL di sisi lain mencapai integrasi yang lebih besar antara sumber informasi non-GAAP dan ukuran keuangan. Frekuensi kedatangan informasi juga berubah yang mengakibatkan kedatangan informasi pada kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Informasi dari luar dilaporkan dalam hitungan detik kepada individu yang tertarik atau dalam harga saham, yang membuat kebutuhan akan pelaporan keuangan berkualitas lebih tinggi untuk melengkapi kumpulan informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada pengguna sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam pengguna sistem informasi akuntansi dalam semangat McCarthy 1982 dan Marshak 1971 untuk mengformalkan model sistem informasi akuntansi sangat penting untuk menentukan input dan output dari sistem. Nah, di sini di bagian ini diuraikan apa arti perubahan bagi keluaran dan bagaimana itu dapat mempengaruhi pengguna keluaran.
Kemudian selanjutnya ada paradigma pelaporan yang lebih relevan dengan nilai. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama model konseptual. Seperti pengamatan kami rinci di bagian sebelumnya, sistem informasi akuntansi untuk masa depan perlu menerima banyak masukan sumber dan memberikan tampilan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda. Karena setiap tampilan berbeda, sumber input harus diatur dalam struktur yang koheren di mana mereka dapat dipetik dan dipilih sesuka hati. Nah, kemudian yang kedua ada big data dalam model tampilan berbasis sumber daya. Di sini penting untuk dicatat bahwa sumber data eksternal termasuk big data bukanlah sumber daya strategis. Sebaliknya, mereka disempurnakan pengukuran sumber daya dan nilai pasar juga merupakan jenis pengukuran dan merupakan satu-satunya jenis yang digunakan dalam arus GAAP. Kemudian yang ketiga ada model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. Nah, di sini XBRL digunakan untuk mengoperasikan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL dibuat untuk overlay di atas GAAP standar konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan, operasional, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individu sifatnya hierarkis. Selanjutnya yaitu ada UXBRL system. UXBRL adalah sistem pemrosesan data yang dirancang untuk memenuhi tuntutan pengguna informasi saat ini. Nah, di sini sistem UXBRL adalah sistem XBRL yang dibuat untuk memuaskan pengguna. Fungsinya meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna akhir. Kemudian di sini di UXBRL system terdapat 4, yaitu yang pertama mengoperasionalkan UXBRL input dan penataan data. Nah, di sini mengendalikan di masa depan lingkungan data besar, menyediakan aliran data terus-menerus yang biasanya tidak terstruktur. Kemudian yang kedua ada mengoperasionalkan UXBRL atau standarisasi. Pada tahap ini konten data mendapatkan atribusi ke sumber daya. Misalnya data tentang pengikut di media sosial ditandai sebagai loyalitas merek karena memberikan informasi tentang sumber daya loyalitas merek. Kemudian yang ketiga ada mengoperasionalkan UXBRL penyajian informasi. Setelah menggabungkan semua informasi satu-satunya antarmuka di mana pengguna berinteraksi langsung dengan output ada di aplikasi lapisan analisis atau apapun panel tampilan yang berbeda. Kontrol pengungkapan yang diterapkan manajer serta pemantauan dan peringatan adalah digabungkan dalam laporan interaksi berdasarkan sumber daya. Selanjutnya adalah mengoperasionalkan UXBRL penyajian informasi. Setelah menggabungkan semua informasi, satu-satunya antarmuka di mana pengguna berinteraksi langsung dengan output ada di aplikasi lapisan. Analisis ad hoc apapun, panel tampilan yang berbeda, kontrol pengungkapan yang diterapkan manajer, serta pemantauan dan peringatan adalah digabungkan dalam lapisan interaksi berdasarkan sumber daya. Laporan keuangan hanyalah salah satu jenis output dari UXBRL. Peningkatan UXBRL pada pelaporan tradisional adalah fungsi pintarnya. UXBRL sendiri memudahkan cara penyajian informasi secara real time. UXBRL terhubung ke input informasi secara terus-menerus dan feed tiba dalam hitungan detik. Namun, tidak semua item dapat dilaporkan secara real time, terutama untuk data internal karena litigasi, persaingan, dan masalah keamanan. Real time untuk informasi hak milik yang sensitif mengacu pada pemantauan waktu nyata tetapi bukan pelaporan waktu nyata. Namun, seperti jaminan berkelanjutan, metrik deskriptif dapat ditulis ke dalam dokumen instan UXBRL secara berkala. Ambang batas dapat diatur untuk memantau risiko serta pengecualian deteksi. Real time memungkinkan penyaringan informasi untuk intervensi proses sebelum mencapai sistem hilir. Informasi lain sudah ditawarkan oleh perusahaan kepada publik atau tersedia dari sumber eksternal. Dengan demikian, ia tidak memiliki manajemen risiko dan masalah persaingan yang sama. Selanjutnya adalah integritas data. Meskipun peningkatan UXBRL untuk hubungan informasi dan presentasi, ada dua aspek integritas data yang perlu ditangani untuk kualitas inputnya. Yang pertama ada memastikan keaslian data dan tag-nya tidak boleh dimodifikasi tanpa izin dari saat dibuat sampai memasuki sistem.
Lalu yang kedua ada kualitas dan keakuratan data. Yang pertama adalah memastikan keaslian data dan tag-nya tidak boleh dimodifikasi tanpa izin dari saat dibuat sampai memasuki sistem. Untuk jenis data teks tradisional yang dikumpulkan melalui ERP, prosesnya sudah didefinisikan dengan baik oleh praktik standar yang digunakan pada kontrol internal. Untuk jenis data baru seperti Internet of Things atau IoT, suara atau video, kompromi data dicegah melalui pemisahan tugas dan autentikasi multifaktor. Persyaratan terjemahan untuk konten data baru memungkinkan verifikasi dijalankan dengan relatif mudah. Misalnya, satu program memonitor perekaman data dalam bentuk aslinya, program lain yang terpisah menerjemahkannya menggunakan pengidentifikasi teks utama yang menjelaskan data. Terakhir, program ketiga memastikan pengunggahannya ke UXBRL dengan akses program ke data diperiksa di setiap titik. Lalu aspek selanjutnya adalah kualitas dan keakuratan data. Pertama, ada data dari sumber eksternal di mana kontrol data ada di tangan pihak ketiga. Beberapa data dapat diambil dari ukuran pasar agregat secara real time atau yaitu volume perdagangan. Oleh karena itu, selama algoritma mesin diautentikasi, kemungkinan kesalahannya cukup kecil. Untuk informasi pihak ketiga lainnya, khususnya yang dapat dijual, ada insentif untuk manipulasi yang disengaja selain tingkat kesalahan yang normal. Lalu yang kelima ada kontribusi UXBRL untuk pelaporan dan jaminan keuangan. UXBRL adalah sistem informasi akuntansi yang membantu pengguna mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Nah, dalam sebagian yang tertera di PowerPoint akan dibahas tentang kekuatan utamanya, termasuk pandangan ad hoc kapan saja, sistem pendukung untuk pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan, dan kemampuan untuk menghubungkan pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. 5.1 Keluaran sebagai modul. Output informasi semakin didorong oleh permintaan pengguna, bukan apa yang ingin diungkapkan oleh perusahaan. Teknologi telah memperluas basis informasi yang tersedia. Akibatnya, pelaporan keuangan harus bergeser dari pendekatan keluaran waktu ke pendekatan sesuai permintaan. Dengan demikian, strategi modular untuk menangani data keuangan semakin penting. UXBRL mendukung strategi modular ini dengan mengirimkan data standar ke aplikasi pendukungnya. Aplikasi ini beragam di alam dan memfasilitasi berbagai analisis. 5.2 Pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Ekonomi real-time muncul di mana ada hadiah utama untuk ketepatan waktu informasi. Organisasi, terutama untuk efisiensi operasional dan alasan kompetitif, tidak hanya harus membuat model perilaku data yang realistis, tetapi juga harus membandingkan data ini dengan ukuran kinerja aktual yang tepat waktu. Perbandingan ini membantu mendeteksi variasi dalam ekspektasi, dan varian ini akan dinilai sebagai dapat diterima atau berlebihan. Dengan rumus MOD minus PERF sama dengan delta. Jika delta lebih besar daripada ST delta, maka perusahaan mulai awas. Dalam sistem yang canggih, peringatan dapat diselesaikan secara otomatis. Ini juga memungkinkan penyisiran karakteristik yang baik untuk mendiagnosis penyebab di balik pengecualian yang terdeteksi. Keuntungan dari struktur penandaan UXBRL dan pengumpulan data terkait dalam pengaliran berkelanjutan adalah bahwa semua data yang diperlukan untuk analisis sudah ada dalam sistem. Oleh karena itu, evaluasi pengecualian terdiri dari memutar tombol terpisah yang dilakukan analisis berbeda pada data untuk sampai pada solusi optimal. Kebutuhan audit dan pelaporan keuangan berasal dari pengguna, dan pengguna harus menjadi hakim terakhir bahwa apakah informasi yang disajikan membantu mereka dalam pengambilan keputusan mereka. Karena UXBRL menyimpan informasi tentang karakteristik informasi yang ditandai hingga antar muka pengguna, tag dapat ditransmisikan kembali ke wadah analisis. 5.3 Ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan.
Evolusi teknologi telah menghasilkan kemungkinan untuk menciptakan sistem otomatis yang kompleks yang secara substansial tidak bergantung pada manusia untuk operasi arus utama mereka. Sistem ini menggambarkan bagaimana pengguna dapat memperoleh manfaat dari kemampuan pemrosesan data mesin. Proses bisnis ini dipantau melalui ekstraksi pengukuran yang relevan ke sistem cermin awan, di mana berbagai elemen ekosistem dihubungkan. Data yang akan dikirim ke sistem perusahaan hilir, sistem eksternal terkait, atau penyimpanan data besar eksternal disaring dan disaring. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pelaporan dan jaminan keuangan belum mampu mengikuti laju evolusi komponen yang mendasarinya. Investor dan manajer retail mengalami kesulitan dalam mendamaikan perbedaan besar antara apa yang dilaporkan dan harga saham. Sedikit yang diketahui tentang investor yang lebih kecil, gesit, tetapi canggih, kecuali bahwa mereka tampaknya fokus pada perdagangan berdasarkan peningkatan waktu yang semakin kecil. Kemudian, UXBRL mengumpulkan data standar ke dalam repositori pusat untuk memfasilitasi pencarian, ekstraksi, dan analisis data. Dengan teks sebagai alat pengelompokan, satu set data dapat disajikan sebagai banyak visualisasi yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman. Pengguna juga memiliki tingkat interaksi yang lebih dalam dengan informasi. Prioritas bahkan mungkin dinamis. Mengumpulkan, membersihkan, dan menstandarisasi data hanyalah langkah pertama. Ada juga peluang untuk penelitian dalam mendefinisikan analitik untuk mengekstrak informasi dari data yang lebih baik. Itulah tadi video yang menjelaskan artikel mengenai kebutuhan akan UXBRL. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.